Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya yang sederhana ini, Arnas Pano. Saudaraku semua, mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan rezeki kalian hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Pada kesempatan malam ini, saya akan memberikan sebuah ilmu kepada kalian semua. Tentunya lanjutan yang video kemarin, masih kita lanjut untuk penggunaan asma layang Jibril. Jadi saudaraku semua, bagi kalian yang sudah membuka ataupun sudah menutup dan sudah mengamalkan asma layang Jibril ini, silahkan kalian buktikan mulai hari ini ya saudaraku semua. Karena asma layang Jibril ini ketika kita sudah membuka dan menutupnya, secara otomatis itu sudah akan masuk pada diri kita ya, insya Allah. Dan asma ini sangat mudah dipelajari ya, beda dengan asma yang lain, karena asma ini efeknya tidak terlalu berat tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Asma ini bisa untuk memagari diri kalian, untuk merobohkan musuh dan sebagainya. Next nanti akan saya ajari, akan saya share kepada kalian semua agar kalian semua bisa menggunakan asma layang Jibril ini dengan sempurna ya saudara semua. Jadi sebelum kita mulai ke metode pembelajaran dan sebelum saya ajarkan kepada kalian semua, maka saya sarankan kepada kalian semua jangan mudah sekali tertipu hal-hal yang berbau mahar ya. Jadi setiap orang yang akan memaharkan ilmunya itu sudah tandanya tidak ikhlas mengajari kalian. Jadi orang yang ikhlas itu dia selalu memberikan apa yang dia punya dengan keikhlasan hati ya. Ikhlas dengan mahar beda saudaraku semua ya. Kalau mahar dia akan meminta imbalan kepada kita. Jadi ketika kita minta ilmu kepada seseorang dan mereka minta mahal, itu adalah meminta imbalan ya. Jadi kalau memang kalian mau belajar, silahkan belajar di sini dan masuklah ke dalam padepokan saya, dalam grup saya. Mudah-mudahan kalian nanti akan menjadi seseorang yang memang benar-benar digunakan oleh orang banyak dan bisa membantu orang banyak ya saudaraku semua. Dan alhamdulillah sudah banyak juga yang sudah berhasil, sudah banyak yang meresap ilmu-ilmu saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan pada kalian semua akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat ya. Jadi saya hanya bisa membantu seperti ini, tidak bisa membantu yang lain, membantu seperti materi dan sebagainya. Jadi saya hanya bisa membantu seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga kalian. Jadi nanti akan saya ajarkan juga bagaimana cara mendatangkan rezeki melalui asma Jibril ini. Jadi untuk metode malam ini saya akan mengajarkan kalian sesuai request yang sangat banyak sekali ya. Jadi di sini saya akan membuat video request yang paling banyak, tentunya yang banyak penasaran. Jadi banyak sekali yang penasaran tentang membuka mata batin yang dulu saya pernah mengijazahkan itu sering gagal ya. Ada beberapa orang yang gagal dan bertanya apakah ada metode lain. Jadi kemarin tuh waktu saya mengijazahkan itu banyak yang bisa, tapi dengan secara tiba-tiba tertutup. Nah di sini saya jelaskan lagi ya, kenapa bisa tertutup lagi. Karena begini, jadi kita kalau ingin kebatinan kita kuat, mata indera kita terbuka, kita harus memang melakukan sesuai yang diajarkan oleh agama kita. Jadi ya untuk kepercayaan kita, otomatis kita orang Islam, kita jangan pernah meninggalkan sholat. Kalaupun ada yang bolong-bolong, kita perbaiki, berbanyak sholawat, dan jangan pernah berbuat yang membuat dosa besar yang susah diampuni saudara semua ya. Jadi secara tidak sadar nanti mata batin kalian akan terbuka dengan sendirinya sebenarnya. Dan terima kasih juga yang sudah belajar Ahmad Suryani, sudah mulai bisa mengobati orang dan sudah dengan sendirinya terbuka mata batin ya. Dan pada malam ini saya akan mengajarkan masalah mata batin dengan asma layang Jibril. Ini sangat mudah sekali dan simple, tanpa puasa, tanpa wirid.
Bayangkan, tanpa puasa, tanpa wirid, dan sudah banyak yang terbukti. Jadi perlu kalian ketahui, di sini saya akan membocorkan sebuah rahasia. Mungkin di kalian semua pernah mendatangi sebuah padepokan, ataupun mendatangi kiai, ataupun mengundang kiai untuk membuka mata batin dengan cara ini. Nah, inilah sebenarnya asma, inilah yang digunakan. Cuman di sini saya tidak ingin kalian semua terjerumus dalam hal tersebut dan kalian membayar mahar berjuta-juta, akhirnya hanya dapat sedikit saja ilmu, tapi biayanya luar biasa. Nah, saudara semua, jadi di sini saya akan mengajari kalian bagaimana cara membuka mata batin dengan kita sendiri. Tentunya aman ya. Yang penting kalian tetap konsultasi dengan saya lewat grup itu, insya Allah saya akan selalu pantau, walaupun saya tidak komen di situ, tapi saya akan berusaha memantau. Kalau hal yang penting pasti akan saya jawab. Jadi yang pertama, kalian memang harus buka tutup dulu ya, buka tutup video yang sebelumnya ini. Kalian harus buka tutup masalah asma ini ya. Jadi buka tutup dulu sesuai ajaran saya. Jadi buka tutup tawasul, buka tutup, terus diamalkan setiap pada Isya ya. Jadi diamalkan tiap hari, dan cara membukanya itu sangat mudah sebenarnya, saudara semua. Kalian cukup menyiapkan kain putih ya, kain putih ya, terserah mau, yang penting putih, mau bekas seragam sekolah ataupun kaos, yang penting kain putih ya. Terus yang kedua, minyak misik. Nah, ini tidak asing ya, tidak asing bagi kita. Minyak misik dan kain putih itu mudah sekali kita dapat, dan harganya pun tidak terlalu mahal dan terjangkau. Mungkin ya ada yang 300, 400, dan ada juga yang berapa mili itu 120 ya, saudara semua. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membukanya. Silahkan tulis asma layang Jibril itu dalam kain putih tersebut. Tinta itu dicampurkan dengan minyak misik. Jadi minyak misik dengan tinta itu jangan banyak minyaknya ya, jangan banyak minyak tapi banyak tintanya. Metodenya mudah. Kalau kalian susah untuk menulisnya, belilah pulpen yang cair. Nah, sudah itu minyak misik tuanglah di dalam piring. Sekali di pulpen itu sekali dioleskan dalam minyak, terus untuk menulis ya, terus untuk menulis. Kalau nanti sudah, pokoknya sekali banyak-banyak dianukan di minyak aja. Yang jelas dalam satu huruf harus terkena minyak ya, saudara semua. Tanpa puasa, tanpa wirid, tapi setiap pada Isya harus diwiridkan ya. Setiap sudah sholat Isya itu harus diwiridkan terus, dan berbanyaklah sholawat untuk menetralisir. Karena setahu saya nanti kalau kalian tidak ada fondasi yang kuat, nanti kalian akan melihat hal-hal yang itu, jadi kalian takut ya, saudara semua. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi pesan saya cuma satu, gunakanlah apa yang saya ajarkan dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Gunakanlah apa yang saya ajarkan dengan penuh keyakinan, karena tergantung keyakinan kalian itu akan berhasil. Kalau kalian tidak yakin, tidak mungkin akan berhasil ya, seperti saudaraku. Terus saya memberi satu trik lagi untuk kalian, bukan ya, pokoknya trik untuk mendapatkan ruangan yang nyaman. Jadi ruangannya nyaman seperti ini, seperti punya saya ini, los. Jadi cuman bebas ya, los. Jangan sampai ada di belakang itu yang tergantung, contoh seperti foto ataupun rak-rak piring dan sebagainya. Itu jangan sampai ada, karena itu suatu saat pasti akan terjatuh foto itu. Rak piring pun suatu saat pasti dia akan pecah, karena kekuatan asma-asma ini sangat luar biasa kuatannya. Dia biasanya kalau kita mengamalkan asma itu, dia akan di sekeliling kita, energinya aja bisa memecahkan barang-barang batu, mungkin jatuh, pecah dan sebagainya. Yang metode kaca itu sangat bahaya sekali di sekeliling kita. Nah, disitu saya ingatkan ya. Oke, saya kira itu yang
ingin saya ajarkan pada malam ini, jadi membuka mata batin dengan asma layang Jibril. Oke, nanti gini, nanti saya tulis di deskripsi kalimatnya ya, saya tulis dengan bahasa Suryani. Saya insya Allah ya saya tulis di situ, karena tadi saya sudah menjelajah HP saya masalah bahasa, merubah bahasa, ternyata bisa. Sebelumnya memang saya berpikir mau saya foto, nanti saya mau saya tunjukkan pada kalian, saya tulis mau saya tunjukkan kalian, mau saya foto, tapi ternyata bisa dirubah bahasanya. Oke, nanti saya akan coba menaruh di deskripsinya. Saya kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, dan untuk di grup WA semangat terus ya. Jangan suka testimoni, tapi lakukan dengan kebaikan ya. Jangan suka dites-tes. Oke, di situ sudah banyak yang ngetes 1 2 3, nggak masalah. Tapi jangan terlalu banyak dites, karena naas kita tidak tahu, hanya Tuhanlah yang tahu. Ketika naas kalian nanti tangan kalian akan robek ya. Itu pesan saya. Suatu saat kalian akan menggunakan asma ini, yang semua yang saya ajarkan dengan keadaan kepepet itu dengan sendirinya mereka akan melindungi kalian. Percayalah dengan saya. Jangan sombong, tetap rendah hati, tetap konsentrasi. Saya kira saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.